Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan dan mengemulasikan routing OSPF di aplikasi GNS3. Untuk skenario-nya sendiri yaitu seperti topologi berikut. Jadi ada 3 buah router dan 3 buah PC. Satu router memiliki satu PC di setiap jaringan LAN-nya, dan setiap router saling berhubungan seperti pada gambar ini. Kemudian untuk IP-nya bisa kita lihat untuk jaringan LAN router 1 yaitu IP-nya 192.168.10/24. Untuk yang LAN router 2.2.0/24, untuk yang router 3.3.0/24. Kemudian untuk antar router menggunakan IP 12.12.19.0 untuk router 1 dan 2, untuk router 1 dan 3 13.13.13.0, dan untuk router 2 dan router 3 23.23.23.0. Untuk langkah percobaannya yaitu persyaratannya sebagai berikut. PC klien menggunakan Windows XP dan router menggunakan router OS milik Mikrotik. Kemudian untuk IP dari komputer menggunakan IP .2 di oktet keempatnya di setiap komputer. Kemudian menggunakan gateway .1 selaku IP dari router yang terhubung itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke GNS3. Pertama kita ambil peralatan yang dibutuhkan, yaitu pada bilah sebelah kiri GNS3, yaitu 3 buah router dan 3 buah PC. Jika sudah, langsung dihubungkan menggunakan kabel, sesuaikan portnya. Setiap device sudah terhubung, selanjutnya nyalakan menggunakan tombol play. Kita tunggu sejenak supaya semua device menyala. Di sini saya menggunakan VirtualBox untuk virtualisasi PC dan routernya. Sudah menyala berapa? Kita tunggu sejenak supaya port Ethernet-nya muncul di sebelah kanan bawah Windows, karena untuk saat ini masih belum terdeteksi oleh VirtualBox. Oh ya, perlu saya jelaskan kembali untuk routing yang akan saya gunakan, yaitu OSPF, bukan routing statik. Jadi OSPF ini semacam routing dinamik yang bisa mencari jalur sendiri apabila jalur awal yang sudah ditentukan terputus.
Untuk lokal area networknya masih belum muncul, kita tunggu saja dulu. Oh ya, ini sudah muncul. Pilih LAN-nya, lalu klik kanan, pilih open network, setting IP-nya sesuai dengan ketentuan. Untuk PC1 yaitu IP PC-nya 192.168.1.2, subnet mask traffic 24, default gateway-nya yaitu .1 selaku IP dari router 1 ini nanti yang terhubung ke PC1. Sudah masuk ke PC2, lakukan hal yang sama yaitu setting IP. Untuk PC2 IP-nya 192.168.2.2, traffic 24 dengan gateway .1.1.2.1. Lanjut ke PC3. Untuk IP-nya yaitu 192.168.3.2, traffic 24 dengan gateway 192.168.3.1. Setiap PC sudah kita setting IP-nya. Sekarang kita akan coba masuk ke Winbox, yaitu settingan untuk router yang terhubung di setiap PC. Di sini saya masuk ke PC1, pilih buka Winbox, pilih connect to. Ini adalah router dari router 1 mikrotik ini. Pilih MAC address-nya, lalu tekan tombol connect untuk terhubung. Lakukan hal yang sama pada PC yang lain supaya terhubung dengan router OS milik sendiri. Sudah masuk ke settingan mikrotik. Di sini mungkin akan saya jelaskan gambarnya, perjelas. Seperti ini gambarnya. Jadi untuk PC1 ini Ethernet 0 terhubung ke Ethernet 0 milik router 1. Sedangkan di mikrotik tidak ada namanya Ethernet 0, minimal adalah Ethernet 1. Jadi 0 di sini adalah 1 di mikrotik dan 2 di mikrotik adalah, dan 2 di GNS3 adalah 3 di mikrotik. Seperti itu. Menyesuaikan angkanya. Setelah itu masuk ke IP address, tambahkan IP untuk jaringan LAN-nya yaitu 192.168.1.1/24 Ethernet 1, dikarenakan di sini 0, tidak ada angka 0 di mikrotik, maka rumusnya adalah Ether 0 plus 1 jadi 1. Selanjutnya masukkan IP router 1 yang terhubung ke router 2 yaitu Ethernet 1. Kalau di sini Ethernet 2. IP-nya 12.12.12.1, traffic 24. Selanjutnya adalah Ethernet 3 kalau di mikrotik. Kalau di sini Ethernet 2. Jadi seperti itu nanti. Di sini itu min 1 dari yang di mikrotik. Untuk IP-nya 13.13.13.1/24. Oke. Masuk ke root PC2, pilih IP address. Di sini adalah settingan untuk IP router 2. Untuk IP LAN-nya sendiri yaitu 192.168.2.1/24 Ethernet 1. Di sini bisa kita lihat, berarti di sini ada Ethernet 2, yaitu rumusnya ditambah 1 kalau di mikrotik. Untuk yang Ethernet 0 ini yang terhubung ke router 1 yaitu IP-nya 12.12.12.2 Ethernet 1, benar. Lalu yang dari 2 ke 3 ini IP-nya 23.23.23.2/24 Ethernet 3.
Lanjut masuk ke PC3, masuk ke pengaturan router 3, pilih IP address. Untuk IP jaringan LAN pribadi yang terhubung ke PC3 yaitu terhubung dengan Ethernet 2. Kita pilih Ethernet 3 di routingnya dengan IP 192.168.3.1/24. Kemudian yang terhubung ke router 2 yaitu Ethernet 1, kalau di sini Ethernet 2, IP-nya yaitu 23.223.3/24, dan Ethernet 0, kalau di sini Ethernet 1 dengan IP 13.13.13.3/24. Jadi untuk antar router sudah terhubung, kita akan coba terlebih dahulu. Ini adalah PC3 ya, apakah terhubung dengan router milik sendiri yaitu ping 192.168.3.1. Sudah terhubung. Sekarang kita akan coba dari router 3 ke router 1 misalnya. Masuk ke MikroTik, login, password, username admin tanpa password defaultnya. Ping ke IP router 1 yaitu 13.13.13.1 terhubung, dan coba ping ke router 2 23.23.231. Oh mohon maaf, 232 ding, karena adalah router kedua terhubung. Berarti sudah terhubung untuk antar routernya sendiri dan antar router ke PC, sedangkan PC ke jaringan lain masih belum bisa. Nah, di sini kita akan coba lakukan routing OSPF. Pilih IP. Oh, mohon maaf sebelumnya, kita akan gunakan routing setting OSPF-nya terlebih dahulu. Pilih routing OSPF. Pilih instance, buka bagian ini, lalu pilih untuk bagian redistribusi connected routes, kita ganti menjadi AS tipe 1. Lakukan pada semua router. Pilih OSPF, instance, pilih AS tipe 1. Sudah, selanjutnya kita akan masuk ke IP root. Salah. Mohon maaf, masuk ke network karena OSPF bukan static. Mohon maaf, saya terlupa. Kita di PC1 sekarang untuk lakukan setting IP di router 1. Pilih tombol plus untuk menambahkan. Di sini kita perlu tambahkan IP yang menuju ke router lain, yaitu IP yang menuju ke router 2 dan router 3, IP networknya. Untuk yang jaringan LAN tidak perlu, dikatakan di sebelah ujungnya ini komuter, bukan router, jadi tidak perlu routing ke sana. Maka yang perlu dimasukkan yaitu network 12.12.12.0/24 dan 13.13.13.0/24. Selanjutnya masuk ke router 2, pilih tab network, tambahkan yaitu untuk yang router 2 ini yang dimasukkan adalah network menuju router 1 dan router 3, yaitu 12.12.12.0/24 dan 23.23.23.0/24. Selanjutnya masuk ke PC3, tambahkan IP networknya, yaitu yang terhubung ke router 1 dan router 2, yaitu 13.13.13.0/24 dan 23.23.23.0/24. Jadi untuk setting OSPF seperti itu. Jika settingannya sudah pasti benar, maka akan terhubung. Kita akan coba. Sekarang kita coba masuk ke PC1, lakukan ping ke PC2 misalnya.
ping 192.168.2.2. Oh, ada sedikit kesalahan sepertinya. Akan saya coba cari dulu permasalahannya ada di mana. Kita akan coba ke PC3 misalnya, ping 192.168.3.1 terhubung. Berarti ada sedikit permasalahan pada routing router 1 ke router 2. Kita akan coba trace jalurnya 192.168.2.2. Oh, ini berhasil ternyata. Kita akan coba lagi ping menuju PC2. Oh, sudah berhasil. Ternyata tadi mungkin ada sedikit waktu yang dibutuhkan untuk setting koneksi. Jadi perlu waktu, tidak bisa langsung terhubung begitu saja. Bisa kita lihat ini dari PC1 ke PC2 sudah berhasil, pingnya lancar, dan ping dari PC1 ke PC3 juga sudah berhasil. Ini tadi kita akan coba trace dari PC1 ke PC2 mana saja yang dilewati jalurnya dengan perintah tracer 192.168.2.2. Untuk jalurnya seperti ini. Ada selanjutnya yaitu tracer 192.168.3.2. Berhasil. Ini sepertinya ada sedikit permasalahan pada routing 1 dan 2 karena ini tidak menuju langsung menggunakan IP 12.12.12.2, maka jalur akan dilewatkan lewat sini. Kelebihan dari OSPF adalah ini, yaitu bisa mencari jalur lain ketika jalur bermasalah. Seperti pekerjaan saya ini sedikit bermasalah, mohon maaf. Selanjutnya yaitu saya akan coba cek terlebih dahulu apakah ada settingan yang salah pada routing router 1 dan router 2. Untuk selanjutnya yaitu kita akan coba trace lagi. Sepertinya tidak ada permasalahan di sini. Untuk perintah selanjutnya yaitu kita akan mencoba memutus salah satu kabel, apakah dapat bekerja dengan lancar routing ini. Kita akan coba putus kabel yang ini. Sebenarnya sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena settingan saya ada yang salah, maka otomatis sudah seperti yang kita lihat tadi dari PC1 ke PC2 lewat jalur sini, dikarenakan jalur 1 ke 2 secara langsung sudah bermasalah.
Maka kita akan coba putus jalur yang ini. Apakah dari 2 ke 1 memilih bisa berjalan dengan baik nantinya. Kita coba. Ping. Oh, tracer 192.98.1.2 berhubung. Kita akan coba trace jalurnya. Oh, ini sudah trace, saya kira ping. Jadi ada 4 jalur, yaitu dari router 1, 2323 ini router 3, 1313 router 1, dan PC1 sendiri. Berarti sudah berhasil. Kita akan coba lihat routing table-nya di IP root. Jadi bisa kita lihat ada 4. Mana tadi? Oh ya, ini menuju ke jaringan 192.168.1.0 ini melewati 23.23.23.3, yaitu Ethernet 3, seperti itu. Jadi sudah berhasil dari PC 2 ke 1 jaringannya diputus, kemudian mencari jalur lain, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila tadi ada sedikit kesalahan yang menghambat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.